Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat media sosial. Kita akan bertemu kembali dengan saya, Saiful Basri SPDI. Kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam yang saat ini fokus tentang melestarikan alam, cerminan orang beriman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas pertama yaitu surah Al-Furqan ayat 48 sampai dengan ayat 49. Selanjutnya kita juga akan membahas surah Al-A'raf ayat 56. Dan yang terakhir kita akan bahas pentingnya melestarikan alam. Surah Al-Furqan ayat 48 sampai dengan 49 yang artinya adalah hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila turun hujan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Dalam surah Al-Furqan ayat 48 yang artinya dialah yang meniupkan angin, pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya. Kami turunkan dari langit air yang sangat suci agar dengannya kami menghidupkan negeri yang mati dan memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, hewan-hewan ternak dan manusia yang begitu banyak. Begitu bunyi surah Al-Furqan ayat 48-49. Surah Al-Furqan ayat 48 sampai dengan 49 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada manusia berupa air hujan yang sangat melimpah. Hujan merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang suci dan bersih dari langit. Melalui peristiwa hujan, terdapat hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa di alam semesta ini. Manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat berupa air hujan. Pada surah Al-A'raf ayat 56, Muslim yang baik tidak akan berbuat kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, dia akan berusaha memaksimalkan, menjaga dan menyayangi bumi ini. Pada surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu haufan wa tama'ah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dalam kandungan surah Al-A'raf ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa taala
melarang manusia berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh ulah manusia akan membahayakan manusia itu sendiri. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berdoa kepadanya dan bersyukur atas karunia yang diberikan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tercurah kepada orang yang selalu berbuat baik. Pentingnya melestarikan alam. Semua unsur alam seperti sungai, gunung, dan lautan menjaga keseimbangan kehidupan. Manusia sangat bergantung kepada alam. Jika alam rusak, manusialah yang menanggung konsekuensinya. Mari pelajari pentingnya melestarikan alam ini. Melestarikan alam sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini cara untuk melestarikan alam. Menanam pohon sebagai kontribusi penghijauan. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Mendaur ulang barang bekas. Menghemat penggunaan listrik. Menggunakan air seperlunya saja, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi kemasan plastik sekali pakai, menggunakan tempat bekal makanan dari rumah, tidak menggunakan peralatan yang mengandung CFC. Demikian cara-cara melestarikan alam. Jadi ada beberapa yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita, seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, melestarikan alam merupakan tugas seorang pelajar muslim. Manusia memiliki tugas sebagai khalifah, yaitu pemimpin yang diamanahi mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Setiap perilaku manusia haruslah memberi manfaat bagi sekitarnya, termasuk bagi alam, tumbuhan, dan hujan, dan hewan. Sebagai pelajar muslim, kamu hendaknya menyadari betapa pentingnya menjaga alam sekitar ini. Hadis tentang melestarikan alam. Jadi ada hadis juga yang membahas tentang bagaimana kita melestarikan alam. Seperti yang saya tampilkan. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Jadi berbahagialah orang-orang yang suka merawat tanaman, pohon, dan segala macam bentuk melestarikan alam lainnya. Kesimpulannya, sahabat sekalian, yaitu melestarikan alam cerminan orang beriman. Jadi yang kita bahas dari tadi adalah surah Al-Furqan, kosakata hukum bacaan tajwid dan kandungan ayat pada surah Al-Furqan. Selain itu juga pada surah Al-A'raf ayat 56 juga beserta kita bahas kandungan-kandungan pada ayat tersebut. Hadis tentang anjuran melestarikan alam seperti yang kita bahas, yang berkesimpulan bahwa perilaku menjaga dan melestarikan alam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat.
Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.